Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Restu Gunung Rahayu. Di sini kembali lagi di mata kuliah biologi. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan menganalisis struktur replikasi dan peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa nih yang pertama kita bahas? Nah, kali ini yang pertama dibahas adalah mengenai dari sejarah virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion yang artinya racun. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukan penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah penyakit mosaik atau tembakau. Nah, salah satu tokoh pertama kali pencetus virus itu adalah Robert Koch, merupakan dokter yang berasal dari Jerman. Nah, lanjut nih teman-teman ke ciri-ciri virus. Nah, ciri-ciri virus yang pertama ini adalah virus berukuran sangat-sangat kecil. Nggak bisa ya dilihat dari kasat mata, itu nggak bisa. Virus itu hanya bisa dilihat dengan di mikroskop, menggunakan mikroskop ya kan. Nah, yang kedua ini tubuh virus terdiri atas selubung proton atau kapsid dan bahan intinya berupa RNA atau ribonucleic acid dan DNA deoxyribonucleic acid. Kemudian yang ketiga, virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Yang keempat, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan yang hidup. Nah, biasanya stabil pada pH 5,0 sampai 9,0. Kemudian virus dapat berkristal seperti benda mati. Bentuk virus bermacam-macam, ada yang berbentuk batang, bola atau bulat, berbentuk peluru dan berbentuk huruf T ya. Terus yang terakhir ada aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultra ungu dan ultraviolet atau sinar X, tetapi zat antibiotik dan zat antibakteri lainnya tidak berpengaruh terhadapnya. Nah, selanjutnya ada struktur dari virus. Sebenarnya virus itu tidak termasuk sel seluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel-organel lainnya. Partikel virus yang lengkap disebut virion. Secara umum, struktur virus diwakili oleh bakteriofag yang berbentuk seperti huruf T. Nah, kita bahas nih satu persatu struktur dari virus ya. Yang pertama ada kepala. Kepala merupakan bagian dalam kepala virus berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubung oleh kapsid. Kapsid itu pelindung ya. Kepala virus bakteriofag berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Kemudian lehernya merupakan bagian penghubung kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi melekat diri pada sel inang. Sementara itu, lempeng dasar yang berisi jarum penusuk berfungsi untuk menginjeksi DNA ke dalam inang. Nah, di sini ada bentuk-bentuk dari virus. Bentuknya itu sangat beragam ya. Ada banyak bentuk-bentuk virus itu. Yang pertama itu bentuk virus batang, misalnya pada Tobaccomaxilus virus, dan bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru misalnya oleh Rhabdovirus. Kemudian ada bentuk bulat misalnya pada penyakit HIV, Human Immunodeficiency Virus, dan Orthomyxovirus.
Kemudian ada bentuk filamen atau benang, misalnya virus Ebola. Bentuk polihedral misalnya adenovirus, dan bentuk seperti huruf T misalnya bakteriofa, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Nah, di sini juga ada replikasi virus. Replikasi virus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada daur litik. Pada daur litik, sel inang akan pecah dan mati serta akan terbentuk virion-virion baru. Seluruh tahapan dalam daur litik berlangsung dengan cepat. Tahapan-tahapan tersebut adalah absorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi, pematangan, perakitan, serta lisis. Nah, kemudian ada daur lisogenik. Apa sih daur lisogenik? Nah, daur lisogenik ini terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Sel inang pada daur ini tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal. Pada daur lisogenik ini replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inangnya. Nah, pada tahapan daur lisogenik ini ada absorpsi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, sintesis. Nah, di sini ada gambaran dari replikasi virus secara litik dan logistik ya kan. Nah, di sini aku akan ngejelasin nih. Tadi tahapan daur litik ada yang pertama absorpsi. Jadi absorpsi ini yaitu virion yang menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Molekul reseptor ini berbeda-beda untuk setiap jenis virus. Ada yang berupa protein dan ada juga yang berupa oligosakarida. Ada tidaknya reseptor juga menentukan fotogenesis virus, yaitu mekanisme infeksi dan perkembangan penyakit oleh virus. Sebagai contohnya, virus polio hanya dapat melekat pada sel saraf pusat dan saluran usus primata ya kan. Virus HIV ini hanya berikatan dengan reseptor T atau CD4 pada sel sistem imun atau virus rabies yang berinteraksi dengan reseptor asitikotelin. Nah, kemudian ada tahap selanjutnya di tahap penetrasi. Jadi tahap penetrasi ini ujung serabut ekor membuat lubang untuk menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya virus menginjeksi materi genetiknya sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Nah, tahap yang ketiga ini ada sintesis dan replikasi. Di sintesis dan replikasi ini DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel inang untuk membentuk asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen ini. Virus selanjutnya berlangsung pada tahap replikasi, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Kemudian pematangan atau perikatan asam nukleat dan protein hasil sintesis dan replikasi dirakit kembali menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuklah virion-virion baru. Kemudian yang tahap terakhir adalah lisis. Virus penghasil enzim lisozim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. Dinding sel inang ini yang merusak mengakibatkan terjadinya osmosis sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah. Partikel virus yang baru akan keluar dari sel inang dan menyerang sel inang yang lain. Kemudian yang kedua itu daur lisogenik. Nah, tahap yang pertama pada daur lisogenik ini ada absorpsi. Nah, absorpsi ini yaitu virion yang menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Penetrasi ini virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Dan tahap yang ketiga yaitu penggabungan. Pada tahap ini DNA virus bakteriofag dengan DNA bakteri sel inang membentuk profag. Dalam bentuk profag, sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif.
tetapi ada setidaknya satu gen yang selalu aktif, yaitu gen aktif berfungsi mengkode protein reseptor. Protein reseptor ini berfungsi untuk apa? Untuk menjaga agar gen-gen profag tidak aktif. Nah, tahap selanjutnya itu ada pembelahan. Dari tahap ini, jika sel inang membelah setiap anakannya akan mewariskan profag. Profag dapat diinduksi menjadi aktif sehingga mengakibatkan terjadinya daur litik. Kemudian ada sintesis. Nah, tahap ini profag aktif dan keluar kromosom bakteri sehingga DNA bakteri atau sel inang akan hancur. Kemudian terjadilah fase replikasi DNA bakteri viofag, sintesis bagian-bagian tubuh virus, dan seterusnya seperti pada daur litik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sebenarnya virus itu apakah hanya merugikan ataukah dia mempunyai manfaat. Ternyata virus juga memiliki manfaat loh. Apa aja sih? Nah, jadi saya akan mencoba membahas tentang manfaat virus. Yang pertama yaitu pembuatan vaksin protein. Nah, pada vaksin protein ini selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Nah, seperti contohnya itu penyakit-penyakit yang lagi hype nih, yaitu apa nih? Corona. Nah, kalian udah vaksin belum? Jangan lupa vaksin ya. Nah, yang kedua ini digunakan dalam pembuatan rekayasa genetik, misalnya untuk terapi gen. Nah, yang ketiga ini ada pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri jamur atau protozoa yang bersifat patogen. Nah, yang selanjutnya ada pembuatan perangkat elektronik. Tim ilmuwan dari John Innes Center di Inggris berhasil menginokulasi partikel virus dan mencampurkan dengan senyawa besi untuk membuat kapasitor atau alat penyimpanan energi listrik. Wah, keren ya, ternyata virus juga bisa loh untuk menyimpan energi listrik. Kemudian ada pembatasan hama tanaman. Nah, ini misalnya pada baculovirus atau yang digunakan untuk biopeptida. Jadi cairan-cairan untuk cairan peptisida itu biasanya digunakan itu adalah ada virusnya gitu untuk tidak mencemari lingkungan. Produksi interferon yaitu jenis senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam sel induk. Kemudian yang terakhir ada pembuatan hormon insulin. Nah, pada ini yaitu dengan mencangkokkan virus penyebab kanker pada gen-gen berhasil. Insulin dapat tumbuh bakteri, akibatnya bakteri tersebut dapat berkembang biak memproduksi insulin. Nah, selanjutnya ada tujuan dari perkembangbiakan virus. Yang pertama yaitu untuk pembuatan vaksin, untuk mengetahui ciri-ciri fisik dalam kimia struktur tubuh virus, untuk mengetahui cara penyebaran virus, untuk mengetahui masa inkubasi virus serta cara bereproduksi, dan kemudian untuk mempelajari perilaku dengan cara virus menginfeksi tubuh inang. Nah, di sini ada beberapa virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Yang pertama ada cacar variola. Cacar variola ini penyakit yang disebabkan oleh virus variola. Gejala-gejala penyakit ini adalah masa inkubasi 12 hari. Selama 1-5 hari tubuh menjadi demam, lesu, kemudian muncul vesikula atau gelembung-gelembung pada kulit, serta pustula, gelombang berisi nanah yang membentuk kerak. Selanjutnya gelembung tersebut akan lepas dengan meninggalkan bekas berupa parut berwarna merah muda yang lambat laun akan memudar. Nah, pada penyakit ini cara penularannya itu melalui air liur penderita atau udara atau kontak kulit dengan penderita. Vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah cacar variola adalah vaksin virus ortopoxivirus. Nah, kemudian ada cacar air.
Cacar air ini penyakit yang disebabkan oleh virus varicella, dan penyakit ini merupakan penyakit ringan yang mudah menular dan sering juga diderita oleh anak-anak. Gejala pada penyakit ini yaitu munculnya vesikula atau gelembung pada kulit yang berisi lendir atau air. Pada organ dewasa, cacar air juga disebabkan oleh virus yang sama disebut herpes zoster. Kemudian yang selanjutnya ada campak. Nah, campak adalah penyakit yang disebabkan oleh virus morbillivirus. Gejala-gejala penyakit ini adalah masa inkubasi 7-11 hari, timbul demam, bersin, batuk, pilek, kemudian merah pada kulit, pada mata, dan muncul bercak ruam berwarna coklat pada kulit. Kemudian campak Jerman atau biasa kita kenal dengan virus rubella. Nah, adalah penyakit campak yang disebabkan oleh virus rubella. Sering menyerang anak-anak belum mendapatkan vaksin campak, gondongan dan rubella. Kemudian ada herpes simplex. Nah, herpes simplex ini menyerang kulit dan selaput lendir ya. Kemudian ada gondongan, adalah penyakit yang disebabkan oleh paramyxovirus atau virus yang menyerang kelenjar protista. Ada AIDS, adalah penyakit yang sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, merupakan anggota dari famili Retrovidae, subfamili Lentivirini, dan genus Lentivirus. Nah, mulai dari infeksi primer menyebabkan virus dari organ limfoid, masa laten klinis timbulnya ekspresi HIV, yaitu akan menyebabkan kematian. Nah, penyakit di sini juga ada penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama adalah penyakit kuku dan mulut. Penyakit kuku dan mulut adalah penyakit yang menyerang ternak seperti sapi, kambing, kerbau, babi, domba, dan hewan berkuku belah lainnya seperti gajah. Penyakit kuku dan mulut disebabkan oleh virus atau famili Picornaviridae. Gejala yang dialami adalah ternak terinfeksi antara lain adalah kelesuan, dehidrasi, gelisah, demam hingga 41 derajat Celcius. Kemudian ada rabies. Nah, rabies ini biasa penyakit yang kita kenal ya. Nah, rabies ini adalah penyakit yang menyerang sel epitel kulit dan membran mukosa. Penyebab ini terjadi diderita oleh hewan seperti ayam, sapi, atau ayam tumor yang disebabkan oleh virus virus Saromavirus dengan pada disebabkan oleh Bacillus papillomavirus. Dan ada Tatelo, adalah penyakit yang menyerang unggas seperti ayam dan itik. Nah, selanjutnya ada penyakit virus yang disebabkan terjadi pada tumbuhan. Yang pertama ada tunggro. Nah, tunggro ini semacam seperti hewan yang menyebabkan tanaman-tanaman ini akan rusak. Kemudian ada penyakit TYLC, tomato yellow leaf curly. Dan kemudian ada penyakit TYM, Borneo yellow mosaic. Dan ada mosaic juga, ada penyakit BGM, bin Bloden mosaic. Dan yang terakhir ada cara pencegahan virus. Gampang banget cara pencegahan virus. Yang pertama, vaksin. Yang kedua, pola hidup sehat, membersihkan rumah, hindari penyakit yang menular, dan memakan makanan yang bergizi, serta hindari stres. Yay, finally! Akhirnya kita sudah selesai membahas materi biologi tentang virus. Nah, untuk teman-teman semua yang suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.